Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Susanto, NPM 21232004 kelas 21 kelas 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang gaya interaksi dan prinsip perancangan antarmuka. Selanjutnya, prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna atau user interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Yang penting dalam mendesain antarmuka pengguna adalah kemudahan dalam memakai atau menjalankan sistem interaktif dan komunikatif. Manfaat antarmuka pengguna adalah untuk menghubungkan atau sebagai penerjemah informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer atau program komputer dapat digunakan. Antarmuka pengguna juga dapat diartikan sebagai mekanisme internalisasi atau integrasi total perangkat lunak atau software yang akan membentuk suatu pengalaman pengguna atau user experience. Antarmuka pengguna dari sisi perangkat lunak bisa berbentuk graphical user interface atau GUI atau command line. Sedangkan dari sisi perangkat keras bisa berbentuk Apple Desktop Bus, ADP, Universal serta bus, serial bus, USB, dan Firewire. 1. Tujuan user interface. Yang pertama, menyesuaikan antarmuka dengan tugas. Yang kedua, membuat antarmuka pengguna menjadi efisien. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang tepat kepada pengguna. Yang keempat, memunculkan query atau pertanyaan atau keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, memperbaiki produktivitas pengguna. 2. Prinsip desain interface. Desain user interface atau desain antarmuka pengguna adalah desain komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile atau bergerak, aplikasi perangkat lunak, dan situs web dengan fokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah membuat interaksi pengguna sesederhana mungkin dan efisien mungkin. Proses desain harus menyeimbangkan fungsi teknik dan elemen visual untuk menciptakan suatu sistem yang tidak hanya berjalan tetapi juga bermanfaat serta dapat disesuaikan kebutuhan pengguna yang dapat berubah. 3. Penyajian user interface. Untuk menyajikan antarmuka pengguna yang baik disarankan untuk mempertimbangkan 1. User analysis. Menganalisis calon pemakai sistem baik melalui diskusi dengan berkepentingan maupun dengan calon pemakai itu sendiri. Yang kedua, arsitektur informasi, yaitu pengembangan proses atau arus informasi dari sistem atau digambarkan dengan struktur navigasi, setup, dan flowchart. Yang ketiga, prototipe atau purwarupa. Pengembangan tampilan kasar dalam bentuk sketsa maupun template sederhana. Purwarupa ini tidak menampilkan unsur, elemen, dan konten yang sudah jadi, hanya menampilkan rangka dan layout pada antarmuka. Yang keempat, pengujian fungsi dan kegunaan dalam purwarupa. Purwarupa diuji oleh pengguna, di mana pengguna akan memberikan umpan balik tentang fungsi kegunaan sistem yang diharapkan pengguna. 4. Tujuan perancangan antarmuka pengguna. Tujuan perancangan antarmuka pengguna adalah merancang antarmuka yang efektif untuk sistem. Selanjutnya, keuntungan GUI. Pertama, mudah dipelajari oleh pengguna, minim pengetahuan dan pengalamannya dalam menggunakan komputer. Yang kedua, berpindah dari satu layar ke layar lainnya tanpa kehilangan informasi tertentu. Yang ketiga, akses penuh dan cepat pada layar untuk beberapa tugas atau fungsi. 5. Tipe-tipe interaksi antarmuka pengguna. A. Command line interface. Merupakan bentuk dialog interaktif yang pertama digunakan dan masih bisa dipakai hingga saat ini dengan CLI. Pengguna memberikan informasi instruksi secara langsung menggunakan tombol fungsi, karakter tunggal, dan komen dalam bentuk singkat maupun panjang.
Selanjutnya B. Menu. Pada antarmuka berdasarkan menu, sekumpulan opsi atau pilihan yang bersedia bagi pengguna ditampilkan di layar dan dapat dipilih menggunakan mouse atau tikus atau tombol tertentu pada keyboard. Pilihan pada harus mempresentasikan fungsinya dan dikelompokkan berdasarkan suatu kategori agar mudah dikendalikan, memudahkan pengguna untuk memilih sesuai dengan tugas atau fungsi yang diinginkan. Selanjutnya ada C. Natural language. Umumnya komputer tidak dapat mengerti instruksi yang ditulis dengan bahasa sehari-hari. Natural language dapat mengerti written input atau input tertulis dan speech input atau input suara. Masalah yang muncul dalam interaksi dalam bentuk natural language adalah yang pertama, tidak jelas atau samar. Yang kedua, dapat mempunyai lebih dari satu arti atau ambigus. Yang ketiga, sulit dalam perancangannya. Yang keempat, tidak efisien. Contoh natural language adalah bahasa pemrograman terstruktur atau belum objek, seperti Haskell, COBOL, RPG, ADA, C++. Selanjutnya, D. Query dialog. Pengguna diberikan serangkaian pertanyaan yang umumnya dalam bentuk jawaban iya atau tidak, opsi-opsi tertentu, atau dalam bentuk kode, dan pengguna dibimbing tahap demi tahap selama proses interaksi. Sini ada kelebihannya mudah dipelajari, dan kekurangannya fungsinya terbatas. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya, materi tentang gaya interaksi dan prinsip rancangan antarmuka. Saya akhiri. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.